09 akan menampilkan podcast tentang revolusi hijau. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rasula sebagai host. Saya Risa sebagai narasumber 1. Saya Maula sebagai narasumber 2. Saya Rizky sebagai narasumber 3. Selamat menyaksikan. Halo semua, balik lagi di podcast Sejarah Indonesia. Dan sekarang sudah masuk ke episode terakhir, yaitu Revolusi Hijau. Sebelumnya, perkenalkan saya Rasula sebagai host. Dan hari ini saya sudah mendatangkan 3 narasumber yang keren-keren nih. Halo! Hai. Nah, topik hari ini seputar Revolusi Hijau, yang dimana penting dalam sejarah pertanian pada masa Orde Baru. Lisa, boleh jelasin sedikit apa sih Revolusi Hijau itu? Revolusi hijau adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan internasional. Pada masa Orde Baru sekitar tahun 1960 sampai 1980 ini baru dilakukan. Ide modernisasi pertanian ini baru ditemukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada tahun 1960. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Oke, dari yang saya baca, revolusi hijau ini memiliki dampak yang positif pada produksi pangan ya? Boleh dong dijelasin kenapa sih bisa berdampak positif? Seperti yang dijelaskan tadi, saat revolusi hijau berlangsung, pemerintahan berhasil meningkatkan pertanian dengan penggunaan varietas tanaman yang lebih unggul dan tahan hama dan memiliki hasil yang lebih tinggi. Selain itu, penggunaan teknologi juga berpengaruh seperti irigasi modern, pupuk kimia, pestisida, dan mekanisasi misalnya traktor dan penggunaan alat lainnya. Dengan begitu, revolusi hijau berhasil mengurangi resiko kelaparan dan meningkatkan kualitas pangan, terutama di kawasan yang kekurangan pangan. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya loh, yaitu ketergantungan pada teknologi dan input pertanian, seperti pupuk kimia, yang juga menimbulkan tantangan baru, seperti kerusakan lingkungan dan ketergantungan petani pada produk pertanian lokal mahal. Oh, jadi selain ada dampak positif pada produksi pangan, ada juga dampak negatif pada lingkungan ya? Nah, tadi disinggung sedikit tentang ternyata penggunaan teknologi dan sistem informasi berperan dalam revolusi hijau ini. Nah, Rizky, bisa jelasin lebih detail nggak kenapa penerapan teknologi dan sistem informasi ikut berperan dalam revolusi hijau? Oke, yang pertama, penggunaan sistem informasi memungkinkan penyuluhan dan distribusi informasi mengenai teknik pertanian yang lebih efisien kepada para petani. Dengan adanya data terkait penggunaan pupuk, penyuluhan terkait teknik budidaya, serta prediksi agar lebih terstruktur seperti pembelian data tentang kondisi lahan, jenis tanaman yang cocok untuk suatu wilayah, serta informasi yang terkait harga pasar. Pemerintah juga menggunakan data ini untuk menentukan kebijakan impor dan ekspor pangan agar produksi dalam negeri lebih bisa mencukupi kebutuhan. Selama revolusi hijau, Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti FAO dan IBRD. Mereka menyediakan data dan sistem informasi pertanian yang relevan untuk mendukung kebijakan pertanian nasional. Selain itu, mereka juga membantu dalam perkembangan dan pelatihan penggunaan teknologi pertanian yang berbasis data. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana perkembangan industri di masa revolusi hijau? Perkembangan industri revolusi hijau di Indonesia pada masa Orde Baru dapat dilihat dari beberapa hal, seperti program Dimas dan Pacar Usaha Tani. Program ini mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengairan dan perbaikan cocok tanam. Indonesia berhasil swasembada beras selama 5 tahun pada tahun 1984 sampai 1989. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang revolusi hijau. Saya rangkum sedikit ya. Jadi, revolusi hijau itu terjadi pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tujuannya untuk mencapai swasembada dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Adapun perkembangan industri seperti program Dimas dan usaha Pancatani yang mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul.
Hal ini membuat Indonesia berhasil mencapai swasembada selama 5 tahun. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.